Majalah pertama aku sama Vogue langsung. Ya, waktu itu Savitri Vogue Portugal, Gaby Vogue Italia, tapi yang di website. Suatu hari mungkin kita di Vogue mana bareng-bareng kali ya. Amin. Savitri gimana bisa mempunyai mindset yang sangat, ya bisa dibilang sekarang sehat dan bisa berbagi kepositifan itu kepada orang lain. Tapi apa yang orang tidak tahu adalah dulu you went through so much. Yes. Dulu Savitri dibully. Dulu aku dibilang ngemut pasta gigi. Tuh, bayangin deh. Terlalu banyak sedihnya. Aku merinding Savitri. Karena di tempat yang salah, barang mahal pun bisa jadi tidak berharga. Aku bisnis juga dulu. Bisnisnya tuh lucu. Ya lumayan. Tambah menambah uang. Tidak malu bekerja untuk cari uang. Exactly. Jadi memang kita kalau mau sukses, nggak boleh tahu malu ya kan. Of course kita harus sopan. Anyway, apa perbedaannya work ethic di luar dan di Indonesia yang mungkin membuat Savitri greget gitu ya, kayak I wish my people in Indonesia know more of this gitu. I wish in order for Indonesia to move forward to be a developed country, it starts from the people also gitu kan. So I want to know from your point of view. Satu aja sih. But also I don't want to only be able to do that when I'm alone. Aku harus juga bisa menjadi orang ketika aku punya pasangan kan. Jadi ini sangat insight yang bagus banget, bukan hanya untuk aku tapi untuk teman-teman. Nyari pasangan tuh seperti apa sih? Banyak loh yang mau gandeng untuk kamu menjadi lebih baik. Karena aku menjadi sekarang ini bukan hanya jerih payah aku, Gap, tapi dia memang ngejudge aku dari tentang pernikahan aku dengan bule aja. Ini mata gue udah berkaca-kaca loh, guys. Berkaca-kaca. Beneran deh, aku terharu. Can women have it all? I read that book in college. Oke. Kamu perempuan bekerja, you achieve so much. Tadi yang kamu bilang kamu punya suami dan 2 anak. Bisa nggak sih you have it all sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memanage waktu? Kamu tetap punya satu goal nih, menjadi career woman, yang punya suatu goal yang kamu harus achieve, tapi kamu juga punya 3 babies, including your husband is your baby, right? Untuk mikirin itu juga gitu. Sebenarnya tetap memikirkan gimana nih agar berjalan seimbang dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Hari ini tamu aku, I always have special guests, but today is extremely special, especially me coming from the fashion industry. This friend of mine that I actually know each other from online, dari Instagram lo kenalnya, guys. Dan actually hari ini kita baru pertama kali ketemu. Dia juga udah langganan Vogue di negara jauh sana, di Portugal. Dan dia juga very helpful towards others. She used her platform very well. Dengan her fame, she advocates for bullying. Let's hear more of a story. Welcome, Savitri. Hi. Thank you so much for being here. I know you're very busy. Guys, dia baru photoshoot hari ini jam 7 pagi loh. Lalu dia datang hari ini dengan capek-capeknya. Thank you ya. Thank you for having me. Semoga hari ini kita bisa ngobrolnya lebih santai ya. Santai-santai aja. Yang udah langganan nonton Progressive Mindset pasti tahu kalau kita santai aja. Yes. Terima kasih Savitri. Udah kamu diundang banyak-banyak platform lain. Tapi kamu pilih datang ke platform aku. Absolutely. Dalam berapa lama jangka waktu kamu di sini berapa lama sih? Sebenarnya cuma 2 bulan ya, max. Dan aku bakal balik lagi beberapa hari. Jadi sebelum aku balik, sesibuk apapun, aku harus datang ke sini untuk ketemu kamu specially. Thank you so much, that means a lot. Oke, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu atau mau tahu lebih lagi, Savitri tuh mulai modeling tuh dari kapan sih? Can you tell us more about your background gitu? Kenapa Savitri bisa hari ini tuh gimana menjadi model? Oke, sebenarnya aku mulai kepikiran untuk menjadi seorang model itu setelah aku ke Jakarta ya. Itu di tahun 2017 awal. Nah, waktu itu aku memang udah mulai kerja di sini di Jakarta. Yang kalian pada tahu juga, mungkin followers aku tahu, aku dulu datang ke Jakarta untuk bekerja dengan tante aku. Menjadi bukan pengajar saham ya awalnya ya, tapi memang mau belajar saham waktu itu. Karena udah sering ketemu klien, terus aku ngertilah tentang saham, jadinya aku mengajar saham. Tapi untuk orang-orang yang di bawah umur 21 tahun lah, gitu. Nah setelah itu karena aku ketemu dengan banyak orang, dengan penampilan yang beragam-ragam, and somehow I look it back to myself,
aku kayaknya kurang ya confidence dalam berpakaian itu kurang ya gitu. Makanya aku ya udahlah aku coba modeling karir, mencoba untuk lebih menjelajahi lah dunia fashion seperti apa dengan tujuan lebih confidence dan juga bisa memakai baju yang sesuai dengan style aku lah gitu aja sebenarnya. Kita sama banget loh. Aku tuh gitu join ya. modeling tuh karena aku dulu anaknya nggak pede banget. Dulu selalu ngumpet di belakang mami di publik. Gitu. Dan kita latihan jalan depan banyak orang ya, makanya bisa jadi pede ya. Yap. Tadi kamu bilang kamu pindah ke Jakarta. Kamu asli mana sih? Aku bukan asli Bali, tapi bisa dibilang orang Bali ya. Orang Bali. Karena aku memang bertumbuhnya di Bali. Mama aku orang Bali, papa aku Medan, India. Medan, India. Jadi India dari papa, Betul. mama asli orang Indonesia. Ya. Tapi Sawitri dan adiknya yang ganteng ini juga di belakang kamera, guys. Mukanya dapat sangat India ya. It works so good on your favor now that you're a model. Thank you. Langganan Vogue, guys. Takut deh, keren banget. And did you guys know Sawitri itu sudah menikah dan punya 2 anak? Yap, betul sekali. Badannya masih begini, gimana sih jaganya? Makan makanan yang sehat, berpikir yang sehat, Oke, itu juga penting banget. always be happy dengan partner yang tepat. Udah itu aja, olahraga, udah itu aja. Oke, berpikiran sehat. It's very ironic, I actually want to bring this up. Ya. Sawitri gimana bisa mempunyai mindset yang sangat, ya bisa dibilang sekarang sehat dan bisa berbagi kepositifan itu kepada orang lain. Tapi apa yang orang tidak tahu adalah, dulu you went through so much. Yes. Dulu Sawitri dibully. Yap. Dan itu mungkin untuk sadly ya, sedihnya untuk orang Indonesia, mungkin nggak usah tanya kenapa Sawitri dibully sih. Karena jujur, very unfortunately, banyak yang seperti Sawitri yang dibully juga. Mungkin dari warna kulit, you look different than others gitu. Nah, bisa nggak coba Sawitri share dong sedikit gimana pengalamannya dulu? Ceritanya tuh apa? Dibulinya tuh bagaimana? Oke. Simple sebenarnya. Warna kulit aku, badan aku terlalu kurus, sama gigi aku terlalu putih dan rapi. Tuh, itu doang 3 permasalahannya. Plus aku dulu nggak bisa ngomong bahasa Bali. Aku kan di rumah ngomong bahasa Indonesia. Iya. Dengan aku berbicara dengan bahasa Indonesia di sekolah yang majoritinya orang Bali, orang yang berbahasa Bali, itu juga dibully. Jadi aku dituntut untuk ngomong bahasa Bali, dituntut untuk punya kulit yang sama mereka. Dan mungkin untuk gigi aku karena terlalu putih, itu dibulinya karena memang kenapa? Mungkin bersinar. Padahal bagus punya gigi putih. Orang-orang zaman sekarang jadi vinir loh, guys. Dulu aku dibilang ngemut pasta gigi. Tuh, bayangin deh. Tapi yang cowok-cowoknya ya. They're just jealous sih sebenarnya. I think so. That's the only reason. Do you think the core of kenapa anak-anak membuli sesama itu karena jealousy? Because sekarang Sawitri juga udah punya anak nih. Iya. Anak-anak kamu juga sekolah. Maybe it's for being different dari majority yang ada. Dan aku orangnya nggak terlalu banyak ngomong dulu karena aku tahu sekali ngomong bakal dibully lagi. Jadi mau tidak mau aku diam gitu. Padahal otak aku tuh orangnya suka ngobrol, suka ngomong, suka ngasih ide-ide aku semua yang ada di kepala keluar. Misalnya nih Gaby mau ngapain gitu, ada hal yang kurang tepat, aku tuh suka, Gap kayaknya gini deh, bagusnya gini. Itu nggak bisa. Di sekolah itu SD, SMP, SMA sampai kelas 2 nggak bisa kayak begitu. Makanya aku baru bilang di sini ya, aku dulu atlet. Oh, atlet apa? Aku dulu atlet maraton, jalan cepat, sama lompat tinggi. Wow. Emang cocok olahraga jadi model ya? Iya. Kenapa aku bisa jadi atlet? Terlalu banyak sedihnya. Aku turn all that pain to sport. Exactly. Jadi aku kayak bukan, kalau kasarnya menyakiti diri sendiri ya, menyakiti tapi aku merinding sama menyakitinya untuk kebaikan juga. Jadi aku make myself tired, you know what I mean? Keluarin semua unek-unek dengan lari, dengan jalan cepat. Itu kaki aku sampai ada bubul nanah darah gitu loh. Jalan cepatnya sampai kayak udah. Karena sefokus itu jadinya menang gitu. Maybe that's a little extreme ya sampai kakimu begitu. Iya. Tapi it's very good that you chose untuk menyalurkan your pain untuk positive things yang kamu bisa punya suatu prestasi. Sayangnya banyak anak-anak yang bersendu-sendu dalam kesedihan, dalam kemarahan. Mereka bisa cutting, maaf atau ada yang sampai bunuh diri juga. Nah, bagaimana kamu bisa dari
you fight with your mind dong, kayak Ya, karena absolutely. gini, apa yang kamu lalui sebenarnya aku juga lalui, karena aku dari dulu selalu paling tinggi dari TK. Jadi aku dipanggil jerapah dan kuping aku tuh besar guys sebenarnya. Tuh kan yang kayak Gaby gini pun Dibully juga. Jadi bukan hanya aku yang kulit aku gelap ya, bisa dikatakan bukan hitam ya. Aku bukan hitam. Aku kulitnya itu bukan hitam. Hitam tuh kayak ini abu-abu. Ini abu hitam Iya, tuh, hitam nih tuh hitam hitam tuh. gitu. Hitam, hitam. hitam Yes. di sini. Kita muter-muter ya. Hitam tuh kayak gini, kulit aku beda gitu. Aku udah dari sana udah ketawa sama diri aku sendiri kayak, guys, come on, aku Iya. nggak hitam. Iya. Oke, bilang kulit aku gelap, beda daripada yang lain gitu. Iya. Udah. Untungnya kita puji Tuhan ya Sawitri, Yap. dari bulian itu semua ternyata yang kita dibully, badan Sawitri, kulit Sawitri, gigi Sawitri, tingginya Gaby, kupingnya Gaby, ternyata itu semua menjadi sebuah aset, kita menjadi model. Absolutely. That is Absolutely. our money making machine and asset, ya Iya. kan? So, makan tuh. Ya. Nah tapi gimana nih dari mindset kamu yang mungkin dulu sedih dibully, kamu bisa pilih untuk berpikir positif. Mungkin bukan stop di kamu pilih menyalurkan menjadi atlet, Yap. tapi juga sekarang your mind is so fresh Yap. that it's contagious, you know. Yap. Yap. You gain so much followers and I'm Yap. so proud and happy that you do that. Karena banyak orang bisa relate dengan Thank kamu. Jadi bagaimana itu berubah mindsetnya dan bisa menjadi orang yang kuat, dan as my mother always say, guru grooming always say, shut the lion's mouth katanya. Gimana I'm itu? really Coba Yap. cerita. I think all mindset come from my mom. I think she's the root actually. Jadi aku kayak Kenapa bangga. kita banyak samanya sih? Asam lambung juga iya model ya kan? Kan, iya. Jadi datangnya itu aku percaya, aku really believe semua itu dari afirmasi, kata-kata yang mama aku. Jangan bilang mama deh, mama. Iya, Oh, aku panggil panggil mama. mama. Gak boleh. Oh iya, mama. Mama itu Bali atau? Iya, kita memang kalau bahasa Balinya kan memek gitu ya. Tapi untuk aku, karena aku ngomongnya bahasa Indonesia, kita ngomongnya mama, nggak ibu, nggak bunda. Kadang kalau aku lagi manja-manjaan sama mama aku ngomongnya mami. Gitu. Ke kota-kotaan padahal anak desa ya. Aku sih panggil mami aku mami. Mami, iya. Maksudnya aku kan di desa, siapa yang manggil mami? Nggak ada. Iya. Gitu, paling ibu gitu kan. Mama gitu. So anyway, kenapa aku bisa sekuat itu? Karena dari mama aku. Oke, what did your mom say? Karena begini, bully itu bukan sepenuhnya salah anak menurut aku. Itu didikan dari orang tua. Exactly. Apakah di rumah orang tua bisa mendidik anak untuk tidak membuli orang dan bisa stand up for yourself, tidak mau dibully gitu. Jadi gimana tuh Sawitri? Aku mengklarifikasi bahwa semua ini datang dari mama itu kejadian. Sebenarnya ada momen beberapa minggu yang lalu aku ada kolaborasi bareng sama ibu aku. Oke. Kita ngobrol di sana, deep talk. Karena gini, aku selalu avoid deep talk sama ibu aku karena mama aku orangnya cepet terharu gitu. Jadi aku nggak mau ngobrol dikit sama dia yang benar-benar menyakitkan buat dia, hal-hal yang sedih lah atau apa. Karena aku nggak mau lihat mama aku nangis. Oke. Gitu. Dan akhirnya kita ngomong, aku memberanikan diri untuk ngobrol sama mama aku. Udah dia bilang kayak gitu. Dia tahu ternyata aku dibully. Tapi sekedar karena aku kulitnya begini. Dan dia bilang, Iti, kulit kamu tuh mahal, kulit mahal. Betul. Gitu. Betul, merinding gue lagi. Iya, kulit kamu mahal, kamu itu cantik. Gitu. Dan memang dari dulu afirmasi itu, kata-kata itu udah ada dalam diri aku. Tapi aku kayak bingung loh, ini dari mana? Kayaknya dari aku deh gitu. Tapi beberapa minggu lalu baru nyadar dari mama aku. Plus aku add-nya, my skin is expensive and I'm not belong here. Aku belongnya di tempat lain. Jadi aku lebih kayak, oke, tutup aja mulut aku, bus aja dari dalam, pikir positif, fokus dengan diri sendiri, makanya aku bisa sampai sekarang. Karena di tempat yang salah, barang mahal pun bisa jadi tidak berharga. Gitu. Lebih baik aku diem aja sih, karena power of diem gitu ya, power of diem, power gitu, of silence gitu kan. Jadi itu kan mamanya Sawitri baru sharing berapa minggu lalu, tapi itu udah mindset percakapan yang udah happen pas kamu masih kecil. Masih kecil waktu SD. Aku nggak ingat. Mama aku tuh sering afirmasiin aku. Oh, gitu sering loh. dibilang Sawitri kamu cantik, kamu iya. mahal. Memori aku tuh udah buyar gitu loh. Dibully mulu, pulang nangis, aku hide, aku harus kemana.
ke lapangan Jadi maraton. subconsciously. Exactly. Oke, gini, pertanyaanku, di saat kamu dibully, itu kan pasti kamu terefek dong. Apakah afirmasi ibu kamu lupa gitu kalau mami kamu bilang? Lebih baru kayak menyadar sekarang, oh semua kekuatan itu tuh datang dari mama aku ternyata. Tapi pada saat dulu dibully itu, Aku nggak inget afirmasi itu datang dari mama aku. jadi down tetap. Exactly. Tapi aku nggak memperlihatkan sama orang tua di rumah, nggak. Karena waktu aku pulang, just for your information, jadi nggak bingung ya. Mama aku tuh ngurus anak sendiri di rumah. Papa aku tuh traveling. Kerja. Iya, kerja. Terus pulang ke rumah setiap 6 bulan sekali. Terus seminggu lagi di rumah. Kadang-kadang max 2 minggu. Emang sih kita tinggal di desa, ada nenek, ada kakek. Tapi all on my mom gitu. Jadi semuanya dari mama aku. Mama capek gitu kan. Aku mau cerita nggak tega. Nggak bisa gitu. Oke, wow. Saudara cuma berdua? Kita berempat. Oh, berempat. Iya, Kamu anak berempat. keberapa? Anak kedua. Yogi anak Keempat terakhir. keempat. Terus cewek cowok lagi 1, 2. Kakak aku cewek, adik aku cewek, sama Yogi. Oh, Jadi cewek the only 3. boy. Yes. Itu the golden boy. Iya. Nah, apakah semua saudara juga dibully di sekolah atau cuma Sawitri? Kayaknya kakak aku, adik aku nggak terlalu karena kulitnya ngikutin kulit mama. Oh, lebih light. Yes. Yang dark hanya Sawitri. Aku waktu itu sama adik aku, tapi Sama dia kan Yogi. cowok, mungkin lebih bisa berbaur ya. Gitu. I see. Oke. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol soal karir kamu di luar. Keren banget, international models in the house. Karena aku belum pernah berkarir di Eropa, hanya di Amerika. Aku belum tahu nih ceritanya. Boleh dong sekalian buat teman-teman lain tahu gimana Sawitri kok bisa akhirnya kerja di luar. Oke. Decide untuk join modeling industry, aku sekolah model dulu di sini. Oh, I see. Iya, aku sekolah model beberapa bulan. Tapi memang sekolah modeling yang aku ikuti itu waktu belajarnya tuh kebentrok ya sama aku kerja di office waktu itu. Oh, jadi kamu Jadi nggak sambilan. maksimal. Iya, nggak maksimal. Anyway, setelah graduation ya, walaupun datangnya nggak everyday gitu kan. Setelah graduation, aku di DM nih salah satu agensi yang ada di Indonesia waktu itu, agensi model. Tapi udah tutup sekarang. Oke. Setelah aku di DM, aku casting. Dapet lah. Nah, aku excited banget nih. Aku memiliki kayak pemikiran dan dream yang jauh. Karena kan waktu dulu orang bilang kalau model udah dapat agency bisa dapat kerjaan. Aku berpikir great, aku bakal make more money, terus bisa beli baju, bisa bergaya lah gitu dengan style aku sendiri gitu kan. Tapi kenyataannya susah, aku nggak dapat kerjaan segampang yang aku pikirin gitu kan. Karena balik lagi zaman dulu kulit aku belum terlalu dipandang lah di sini. Udah ada tapi tidak sebanyak yang kulitnya Di tahun berapa itu? itu di tahun 18. 2015. Iya. Baru memulai tapi belum naik-naik amat untuk inclusivity Exactly. kulit dan body size ya. Nah, kita kan sebagai model yang baru join model agency gitu, kita bakal disuruh buat foto Polaroid gitu Ya, kan. betul. Aku buat nih, fotonya sangat sederhana di office-nya si agency ini. Pokoknya setelah aku foto keluar, aku upload nih di Instagram aku. Nah, di Instagram itu kan aku upload, aku kasih hashtag loh. Nah, hashtag itu aku kasih waktu itu new face model, new Polaroid, apa-apa gitu kan. Memang hashtagnya udah disiapin dari agensi aku yang ada di Indonesia. Tiba-tiba beberapa harinya, aku di DM resmi langsung sama pertama IMG model. You know IMG model? Of course, I know IMG models. Yang base-nya di London. Iya. Wow. Terus di email, ini email bukan DM ya. Email sama port model yang ada di Paris. Oke. Bingung kan nih? Naif model baru, belum pernah kerja, belum apa, tiba-tiba dilirik sama agensi luar negeri, Dan yang London, besar. IMG lagi, Iya. gitu kan. Nah, casting director sama fotografer aku kelabakan nih, bahagia. Oh my goodness, udah nggak percaya karena memang Polaroid. Nanti aku kasih ya, aku kirim ya, Iya, Polaroidnya. kirim. Yang mana gitu dilirik, bener-bener nggak memenuhi kriteria model pokoknya. Pokoknya usang, but beautiful, as me. Iya. I love it gitu. Dan orang luar, agensi luar bisa ngelihat Of ada course. potensi gitu Iya. di anak ini dengan foto yang ini, dengan wajah yang ini gitu, dengan mata yang ini. Ya. Long short story, aku buat casting dong. Dia minta casting, dia minta foto lagi, minta video aku ngobrol, aku jalan. Mereka tertarik gitu. Tapi problemnya untuk yang agency, oke,
Yang port model mereka tertarik. Aku keep dulu ya. Sekarang ngubunginnya EMG di London. Mereka bilang look aku terlalu kurus. Oh. Padahal waktu itu I have to say it here karena semua model confirm di sini yang satu agency sama aku. Agency aku dulu itu menurut aku punya mata yang sangat luar biasa. Dia bisa ngelihat model-model mana saja yang punya future model ya, yang punya potensi untuk keluar negeri. Oke. Gitu. Karena teman-teman aku yang lain ya, Lara Sekar, Rizal Rama, semuanya keluar. Aku gitu, Leti, ada lagi yang lain. Tapi waktu itu ya, karena aku naif, menurut aku badan aku yang kurus dikurusin lagi itu menurut aku too much gitu kan. Juga aku niat ke fashion industry itu untuk look good dan lebih confidence aja. Benar. Kenapa ini disuruh kurusin lagi? Tapi memang marketnya. But it's like different perspective buat aku setelah agency di London bilang aku terlalu kurus gitu kan. But anyway, yang di EMG nggak jadi. Mereka menolaknya dengan sopan. I love your look, you are so pretty, bla 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 bla. Tapi sampai saat ini masih kekurusan. Digemukin lagi ya. Did you do it? Terus dia bilang gini, nanti kalau udah gemuk, kirim lagi Polaroid ke aku, kita tunggu gitu. But I forget about it. Why don't you do it again? Karena waktu itu, jadi aku lanjut dulu ya yang ke Parisnya ini. Paris terima. Aku disuruh ke Paris dong. Kan aku gak pernah ke Eropa nih. Ya, ke Singapura aja baru sekali. Belum pernah kemana-mana nih. Keluar Indonesia, itu doang ke Singapura. Takut dong gitu. Orang tua gak punya uang banyak. Uang dari aku semuanya. Ada uang, tapi nggak bisa dikeluarin semua. Masa aku anak desa baru ke Jakarta ujuk-ujuk gitu orang Bali bilang tiba-tiba ke Paris gitu. Tahu kan biaya Paris berapa gitu? Nggak wise lah. Iya gitu. Terus aku akalin deh. Oke, can you send me the contract gitu kan? Aku mau tahu apa sih isi kontrak, belum pernah tahu nih. Padahal aku udah yakin aku nggak bakalan kesana. Gitu. Banyak yang membuat aku kayak belum saatnya gitu. Udah, aku minta kontrak, aku baca kontraknya. Bener dong, kontraknya itu mematikan banget, Gap. Kenapa? Dari segi perpotongan komisi, gitu kan. Terus, mereka mau kok dulu bayarin aku tiket, urus aku visa. Tapi kan uang makan gimana? Ada base model, ada apartemen model. Tapi kan aku kayak sendiri banget, no. I tell myself, let's step back. Wait until the right moment is come. Udah gitu aja. Long story, aku udahlah balik kerja lagi di kantor seperti biasa. Aku bisnis juga dulu. Bisnisnya tuh lucu. Aku buat bunga. Aku jual bunga dulu. Rangkai bunga. Iya lumayan. Satu hari aku jualnya 700.000. Ada aja loh, Gap. Pakai tambah menambah uang. Ini satu lagi aku mau bahas juga sama Witri. Tidak malu bekerja untuk cari uang. Exactly. Banyak anak zaman sekarang, Savitri. Apalagi kamu seorang model. Orang ngeliatnya, such a glam life ya model. They don't know. Exactly. Di belakang kita gempor-gempor juga. Being in the entertainment industry, apapun itu bukan hanya model. The truth is, income is not stable. We don't know how many jobs we're gonna get this month. Exactly. Money management, financial management is very important. Jadi memang kita kalau mau sukses, nggak boleh tahu malu ya kan. Of course kita harus sopan. Nah, jadi mindset ini aku juga pengen Savitri share. Mungkin pada saat itu Savitri belum ini ya, belum well known ya. Tapi bener gak? Betul. Tapi pada saat itu kamu udah kayak nggak apa-apa. Aku nggak malu. Yang penting itu halal, positif, nggak ngerugin orang lain, menambah uang di rekening aku. Why not? Walaupun kamu udah ngajar saham, mungkin kita udah belum tahu ya. Aku belum pernah fashion show segala macam, tapi udah kayak berkecimpung dengan orang-orang fashion. Mungkin ego kita jadinya tuh tinggi, terus males, takut, malu, apalah segala macam. Gitu exactly gitu kan. Tahu-tahu lo jualan bunga, gue lihat lo di pasar gitu. I don't care gitu. Jadi yang penting, apa mindsetnya itu yang kamu pikir? Aku berpikir waktu itu balik lagi halal, bisa nambahin uang aku. Jadi itu sebagai loncatan buat aku. Karena aku tahu uang tuh nggak bakalan datang dari orang lain. Uang bakal datang kalau aku berusaha. Gimana caranya aku mengumpulkan uang itu untuk bisa nanti keluar negeri. Jadi bodo amat orang bodo mikir amat apa ya. Gitu. Itu aja sesimpel itu. Ini ada lanjutannya lagi sebenarnya. I wanna talk about work ethic. Tapi before we go there, we wanna wrap up the story about you ending up in Europe. Exactly. Right? Okay. So then you saw the contract yang mematikan. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi sama sekali. Terus beberapa minggunya ketemu pacar aku, which is suami aku yang sekarang. Gitu.
Oh gitu. Ketemunya kita di Bursa Efek Indonesia. Iya. Emang pinter-pinter ya. We love beauty brain behavior. That's what my mom always say. Karena banyak kan di luar sana bilang kayak ya kita model menang look Hanya doang look doang. gitu, tapi nggak ada apa Betul. isinya gitu. Betul. Sebenarnya nggak semuanya sih, ada sih tapi nggak semuanya. Betul. Jadi jangan judge people by the cover sih. Setuju guys, Nggak tadi boleh. aku juga sempat cerita sama Sawitri di mana cerita aku dulu juga banyak orang pikir ini nggak ada ya gitu. gitu. Makanya I bela-belain sekolah keluar yang bagus 21st rank in the world when I went to UC San Diego. Balik ke sini bikin podcast ini juga mengundang orang-orang seperti Sawitri yang like-minded untuk bisa berbagi perspektif ke teman-teman. Kita nggak harus selalu setuju, nggak harus selalu tidak setuju, tapi yang penting kita tahu ada beda-beda point of view Yap. untuk kita semua sama-sama belajar dan respect gitu, Yap. ya kan? Oke, jadi lalu Sawitri ketemu suami minta pindah ke Portugal. Ketemunya itu cuma beberapa kali di Jakarta. Tiba-tiba udah kita klop, kita pacaran. Aku udah mulai nyaman, so I tell my story. Aku bilang sama dia, hey, ada tawaran waktu ini sebelum kita ketemu di Paris sama di London. Dia seneng banget. I knew it, kamu tuh harus ke Eropa. Kamu tuh harus bukan modelingnya di sini. Dia bilang kayak gitu. Kamu dengan kulit kamu, dengan cara kamu pembawa diri, berpikir, kamu tuh harusnya di Eropa. Dia bilang baik begitu. Terus, gimana kontraknya? Dia nanya kan, dia orang Eropa langsung nanya kontrak gitu kan. Kayaknya kurang waktu dulu, aku nggak bisa. Aku jelasin. Jadi dia bilang begini, ya udah ayo ke Eropa. Aku bantuin, dia bilang begitu. Pokoknya jangan takut. Setelah berpikir, aku belum konsul sama orang tua ya. Jadi aku yang berpikir, oke, di Paris masih kayak nungguin nih. Ya. Aku bilang not now gitu kan. Ya udahlah sekalian jalan-jalan ke Eropa gitu. Ada yang nemenin juga orang Eropa dan aku udah percaya sama dia. Ya. Udah aku ke Eropa tuh. Aku casting, kita ke Paris. Setelah kita ke Paris, aku datang tuh ke office-nya. Casting-casting lagi, bad story. Mereka nggak mau sama aku. Kenapa? Iya, kekurusan gitu. You know this also happened to me pas aku di Amerika. Mereka bilang aku kekurusan. Kekurusan. Maksudnya aku nggak usah diet-diet. Tapi ketika aku pulang ke Indonesia, mereka selalu bilang, kok kamu beda sama foto, kamu gendutan. Iya. Kamu kurang kurus. Emang beda standarnya kayaknya ya. Tahu nggak, sebenarnya model itu unik-unik loh. Bukan berarti harus kurus, semua model harus kurus. Agency itu bakal ngelihat kita, who we are gitu, dengan porsi berat badan tinggi yang udah sesuai. Betul. Jadi mereka waktu itu ngeliat aku, Sawitri kayaknya kamu harus gemukin lagi sedikit aja gitu. And please reach us back gitu dia Yang bilang. si Paris juga ngomong Paris kayak gitu, London juga bilang yang sama gitu. Aku jadi pengen tahu kamu sekurus apa sih? Fotonya di sini ya guys. Jeng jeng. Iya. Jadi akhirnya kamu gemukin diri nggak? Sebenarnya aku lebih makan yang lebih banyak ya, karena waktu itu aku udah sama pacar aku, kita ke Polandia, Christmasan juga di sana. This is Polish. Yes. Oke. Jadi aku makan yang banyak, makan seiring berjalannya waktu badan aku menggemuk Oke. gitu. Paling kayak 2 kilo, 3 kilo naik. Dulu tuh Lumayan, berat lumayan. badan aku kayaknya 46. Iya. Disuruh ngurusin 44 tuh. Kamu tingginya berapa ya? 174. Oke. Itu kurus banget, Gap. Nggak sehat gitu kan. Maksudnya nggak fresh gitu. Badan aku tuh kelihatannya nggak fresh. Jadi kamu udah gemukin, disuruh kurusin lagi? Apa Enggak, gimana sih maksudnya? aku dibilang kekurusan. Jadi kalau udah gemuk sedikit, come back, dia bilang begitu. Jadi mungkin maunya looknya lebih fresh ya, atau gimana gitu. Kamu jadi lesu. Betul. Jadi setelah aku ke Polandia, aku balik kan habis Polandia Christmasan bareng sama keluarga suami aku, waktu itu pacar, dia udah balik lagi. Udah aku kayak nggak ada kepikiran tentang ngurusin badan, ngebukin badan, terserah deh. Pokoknya balik kerja, modeling, dapat kerjaan tuh. Maksudnya Dapet balik ke fashion show. Indonesia? Yes, balik ke Oke. Indonesia. Terus aku kerja lagi seperti biasa. Kerja lagi di kantor tante. Terus tiba-tiba ada tawaran kerja modeling juga. Waktu itu aku punya show pertama di Indonesia sama Bian. Oh, Bayangin deh. langsung top. Kemarin kamu baru show juga Sama kan? Bian, iya. Makanya Bian inget tuh, aku dulu awal-awal show bareng sama dia. Bayangin deh. Sih. Karena Sawitri sudah pernah kerja di Indonesia dan di luar negeri. Karena akhirnya kamu gemukan kan akhirnya? Iya, aku gemukan. Karena memang tidak mau gemukin badan ya. Secara tidak langsung, karena nggak makannya sengaja. banyak, nggak sengaja. Jadi badannya lebih gemuk. Akhirnya you got in Paris. Jadi aku kayak dari berat 46 kg itu aku naiknya 49-50. Setelah punya anak aku 51-52 gitu. Ya ampun. Hamil dua, naiknya cuma 1-2 dua, iya.
Aku juga- Maksudnya bukan pas hamilnya ya, setelah Iya. masa-masa Udah ya turunin. baby born gitu, Aku juga turun semoga- langsung. Semoga aku kayak kamu ya nanti pas Iya, hamil nggak naik harus- banyak-banyak. Iya, kalau fokus mau pasti bisa Gap. Jadi akhirnya kamu ke Paris kerja, terus you landed so many jobs langsung. Sebenarnya aku kerja pertama aku di Jerman. Oke. Iya, Jerman. Habis itu aku Denmark, Copenhagen. Itu buat Milan, brand-brand Paris. kecil-kecil di negara mereka dulu, local brands atau langsung? Majalah pertama aku sama Vogue langsung. Iya, waktu itu waktu itu aku fotonya di Polandia, timnya ke sana, tapi bukan main tim dari magazinnya ya. Memang untuk tim foto Vogue-nya. Jadi itu digital. Mereka lagi ada di Polandia, dia ngelihat aku fresh look Balinese girl gitu ya. Kalau di Eropa tuh aku tuh selalu dibilang Balinese girl. Jadi aku Sawitri Balinese girl, orang pasti tahu. Kamu juga akhirnya you made your name di sana juga ya. Exactly. Bukan cuman kerja doang, tapi Exactly. actually people know in the fashion industry Sawitri itu siapa tahu. Betul. Makanya waktu dulu pertama kali aku join Lisbon sama Portugal Fashion Week, aku nggak perlu casting Gap. Karena aku tuh inget banget ada kerjaan di Jerman. Itu aku terbang, beli tiket di hari itu juga. Aku terbang ke Portugal, ke Lisbon. Itu aku nyampe 2 jam sebelum makeup. Itu loh, makeup sama hairstyle atau fitting. Udah, karena kita udah Zoom. Sebelum itu aku ada casting Zoom. Dan mereka juga udah tahu kamu. Betul. Jadi aku kayak nggak secara langsung dateng antri casting itu Iya. nggak. Wah ini juga tapi ya, this is the power of social media ya sekarang ya. Yes. Pada saat itu kayaknya, even though you landed all the jobs, mungkin belum banyak orang di Indonesia tahu Iya. kamu kerja di luar, benar nggak? Betul. Sampai akhirnya sekarang semua orang tahu dan you have so many followers and you use the platform for good intentions, which is thank you so much for doing that. We need more people who do that. Jadi terima kasih. What the point I wanna go also is Sawitri udah ngalamin nih kerja di luar dan di Indonesia. Apalagi kamu sekarang tinggal di luar, sudah kebiasaan kamu itu udah kebiasaan orang luar juga. Betul. We both have lived overseas. Yep. By the way, judulnya bisa Vogue Girls nih. Oh boleh, Ya pakai kan, aja. Iya kamu boleh. ini tos gue diabaikan sama dia. Ini minta tuh. Sawitri Vogue Portugal, Gaby Vogue Italia, tapi yang di website. Suatu hari mungkin kita di Vogue mana bareng-bareng Iya. kali ya. Amin. Amin ya Tuhan. But anyway, apa perbedaannya work ethic di luar dan di Indonesia yang mungkin membuat Sawitri greget gitu ya? Kayak, I wish my people in Indonesia know more of this gitu. I wish in order for Indonesia to move forward, to be a developed country, it starts from the people also gitu kan. Which is what my mom Guru Grooming is focused on right now. So I want to know from your point of view. Satu aja sih, manajemen waktu. Ya nggak sih? Ngerasain Betul. nggak Gap? Ya. Soalnya di sana kita nggak ada bertele-tele. Semua disiapin sebelum syuting, waktu syuting, hari syuting, semua disiapin. Detailnya udah dapet. Terus mau ngapain aja nih kita? Baju mau pakai apa aja, fotografer siapa, udah semuanya. Well prepared. Exactly. And people already know, mau macet nggak macet harus datang 30 menit minimal sebelum acara atau shoot dimulai. Aku hari ini datangnya terlalu cepet ya. Guys, dia datang 1 jam 15 menit lebih awal. Padahal gue udah siap-siap buat dia telat. Karena she had a shoot before this. Karena aku tahu biasa kalau photoshoot, sometimes kan di sini Betul. run late kan. Betul. Jadi, wow. Jadi aku kayak di photoshoot tadi pun ada waktu sebenarnya. Tapi gimana caranya aku kayak memperlihatkan lah sama orang-orang di sekitar aku, I'm still good, I'm still fun, let's move on, let's do it. Yeah. Okay, let's do it. Let's move on with this job. Harus ini sekarang Benar, lakukan gitu. There's so much, sometimes I'm still processing this because there's so much things that we are alike, you know. Iya, Aku iya. juga seperti itu. Pokoknya nggak move on, break 15 menit, kelar, let's go. Iya, kadang-kadang orang di sini tuh kayak gimana sih ngebut-ngebut, Nyantai aja. nyantai gimana gitu. Tapi Coba di dictionary Indonesia ya, di dictionary luar negeri, ada nggak untuk penerjemahan ngaret? nggak ada. Nggak ada, Terima kasih say. banyak. Goodbye, nggak ada. Ini kita bukan menjelek-jelekan negara sendiri ya guys. Ini Iya. kita bisa belajar dari yang sudah mungkin lebih berkembang negaranya. Nggak usah negara deh, manusia aja atau segala sesuatu yang lebih baik kan kita bisa memetik hal yang baik dan menjadi lebih baik. Kita hanya berbagi gitu ya. Iya. Pernah nggak Sawitri di sini pas pulang ke sini shock lagi gitu loh dengan work ethicnya apa lagi gitu selain mungkin waktu atau what else? Di sini shock so far.
orang-orang yang kerja sama aku profesional semua, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena memang aku positioning myself di sini dan juga kerjaan-kerjaan yang datang itu semuanya ya bagus-bagus lah gitu. Yeah. Orangnya profesional so Yeah. far. Jadi aku nggak ada komplain selama ini waktu aku pulang ke Indonesia. I think itu semua juga karena aku milih jobnya yang mana. Jadi aku ketemu sama orang-orang kayak kamu, kayak siapa yang lain itu tepat waktu semua, nggak ada ngaret semua. Tapi mungkin kedepannya ya kalau aku lebih lama di Indonesia mungkin akan menemukan lagi nih apa aja yang kurang. But so far karena aku batas waktunya di sini sangat singkat, Iya. jadi nggak ketemu banyak orang yang banyak banget gitu. Jadi Iya. so far it's good sih. Satu juga aku mau angkat dari Sawitri. You are such a humble person. Kasih. With all the attention that you already get now in social media, and you landed so many good jobs. Like guys, Sawitri tuh udah pernah modeling buat Balenciaga dan Gucci loh. Hello. Kemarin Gucci-nya tuh campaign sunglasses gitu, iya. Wow, dan dia mau datang ke sini. Dia tidak memilih platform lain, dia memilih platform saya. Progressive Mindset, terima kasih. Anyway, where I'm getting at is salah satu contohnya juga Sawitri tuh follow aku duluan di Instagram. That's how we know each other. Tadi aku baru cek ya. activitiesnya. Sawitri follow aku Oktober 2022 dan aku baru follow back dia November 2022. Soalnya tuh ada foto kamu tuh bagus banget. Aku lihat di salah satu fotografer yang ada di Indonesia. Terus udah, aku ini siapa gitu kan. Aku klik, ya ampun keren banget. Kamu tuh wajah kamu kalau udah di photoshoot. Ini sekarang aku kayak, oh my goodness, she's real. Beneran loh, Gab. Thank you Aku so tuh much. suka banget bentuk wajah kamu. Siapa yang bilang kupingnya Gaby kebesaran? Go away from here gitu kan. Ini tuh cantik banget, guys. Mau apa? Oke, you're Terima beautiful. kasih. You are also very exotic, and there's a reason why you're in Vogue and overseas. But anyway, where I'm getting at is Sawitri is so humble when she followed me. First pertama dia, maksudnya pada saat itu followers Sawitri belum segini memang ya. Tapi dengan achievements yang Sawitri sudah achieve, you still followed me first and you commented a lot on my Instagram. Yeah. That's how I know you. That's how I notice you. Karena aku nggak perhatiin guys siapa yang follow aku. Karena Sawitri komen, baru aku pencet ini siapa gitu loh. Terus kayak, ya ampun dia udah di Vogue, dia udah kerja buat ini. Terus dia komen di Instagram gue, sebenarnya kenapa ini menonjol buat aku? Buat di luar negeri kita itu hal biasa. Ya, betul. Orang compliments itu you say what you mean. Kalau menurut aku dia cantik, dia ganteng, kita ngomong biasa aja. And we say thank you karena itu positif. Betul. Kita kalau memang ada kebiasaan buruk di sini kayak enggak masa sih kamu lebih. Honestly, I don't support that response ya. Tapi anyway, maksudnya tuh my point is your humbleness. There's a lot of people need to learn karena di sini orang nggak biasa juga sih dengan kasih komplimen seperti itu. Mindset apa yang Sawitri pikir atau tanam di dirimu sendiri dengan semua ini? Sawitri nggak star syndrome dan a lot of your followers, aku ngerasanya tuh jadi relatable banget ke kamu. Bukan seperti bukan seperti yang kayak jauh sekali rasanya dengan idola, tapi malah kamu membuka ini loh, nggak apa-apa, ayo welcome, ngomong sama aku gitu loh. Gimana itu Sawitri? Karena tidak banyak contoh di negara ini public figure seperti itu. Yang Gaby tahu, aku kan korban bullying ya, Gab. Aku sebenarnya dari dulu mendambakan ada beberapa orang lah, bukan dari keluarga aku ya, bukan dari mama, papa, adik, bukan. Tapi temen gitu, guru give me like a nice, beautiful compliments about myself gitu. Jadi Sawitri cantik aku mendambakan hal itu. But I always keep it for myself. Jadi sebisa mungkin dengan posisi aku yang sekarang, walaupun aku nggak jadi aku yang sekarang, I always welcome people. I always giving compliments to people because this is how I feel. So I have to tell you. So you feel the same way. Jadi apapun yang aku lakuin, aku mau kayak misalnya ketemu hari sama Gaby, gimana buat hari Gaby itu menyenangkan. Walaupun sama aku hanya beberapa menit, beberapa jam. That's only my purpose. Tapi menyatakan sesuatu yang tulus dan benar, betul? Betul. Karena banyak sekali orang berbohong. Exactly. Orang jadi nggak bisa tahu Peres ya dibilangnya ya. Peres, betul. Gitu, Peres itu juga nggak boleh. Ya kan, kalau nggak, you have nothing to say, mendingan diam aja. Exactly. But if you think something positive about a person, it doesn't hurt to say, hey, you're very pretty, atau kayak you look good, your energy is amazing, gitu kan. Betul benar. Word tuh sebenarnya powerful banget loh. Orang bisa ngerasain kita tuh
berbohong kah? Atau kita hanya kayak basa-basi kah? Atau itu Setuju. benar? Karena dengan mata, dengan kata-kata yang kamu keluarin, at least me gitu ya, aku bisa ngerasain, oh Gaby ini beneran nih. Iya. Kasih aku Ikhlas kompleks, nggak? iya gitu. Aku udah ngerasain gitu. Iya. Jadi Setuju. aku sebisa mungkin kalau aku ngerasain sesuatu, aku bakal bilang ke orangnya, hey kamu gini, bukan hanya yang positif aja ya. Kita belum ketemu lagi nih, Gap. Nanti kalau kita ketemu lagi, aku bakal bilang, Gap, kamu kayaknya kurang ini deh. Karena aku beneran mau jujur Ya. ke kamu, oh kamu begini gitu. Tapi of course dengan bahasa-bahasa yang bisa kamu accept. Iya, betul. Because you Gitu. care about me. Exactly. Iya benar, tapi tidak semua orang paham itu. Jadi ini sebenarnya banyak banget layers yang kita bisa talk about this sebenarnya. Banyak orang juga overthinking kalau orang kasih masukan. Ya. Kita juga kadang harus mikir siapa sih yang ngomong itu, valid nggak dia ngomong itu ke Exactly. gue. Kalau nggak kita nggak bisa tidur terus tiap malam ya kan kalau misalnya orang gitu. So okay, that's very good. Aku loh, impact dari, sorry to interrupt. Yeah, it's okay. Jadi aku impact dari bullying ini, aku nggak gampang percaya sama orang. Betul. But I trying so hard untuk take all this compliment buat aku tuh enjoy. Ini positif loh. Orang finally bilang aku cantik, baik hati, apa segala macem. Itu aku bisa rasain. That's me. That's true. Gitu kan. And I just take this as a compliment and this is positive. So why not? So I don't say, no, thank you, Nana. No, kamu bisa, thank you. No. Thank you. Udah cukup. And feel it. Rasakan. Enjoy it gitu. I love this so much. This is such a good reminder even for me. Even though I already know that, but being in the industry where it's so biasa untuk basa-basi dan peres, Exactly. kita makin susah percaya lagi sebenarnya. Exactly. Aku udah dilatih kalau denger pujian tuh masuk kuping kanan, Keluar kuping ke kiri. kiri. Iya. Jadi it's a very good thank you. Iya. Thank you. Enjoy it gitu. Iya. Udah buat diri kita happy saat itu. Kita dibilang cantik nih, kita dibilang pinter nih, kita dibilang ini. Even though you still hard to believe it, Terima just aja. terima aja gitu loh. Karena itu bakal menjadi hal yang beneran terjadi gitu. Apa gimana cara ngomongnya? Manifestation. Exactly gitu. Aku sampai sekarang itu semua karena apa yang aku impikan loh, Gap. Apa yang aku omongin. Walaupun I'm not say out loud. Apa yang kamu pikiran? Iya. Exactly. Yes, aku juga udah ngalamin itu berkali-kali. It's bener-bener bekerja dengan sempurna loh. Ya, Makan lebih sempurna dari apa yang aku inginkan dan Yes. aku pikirin, Gap. Yes, mindset is everything. Exactly. Oke. Makanya aku mau datang nih ke sini. Karena ngomongin tentang mindset nih Iya gitu. betul, berdaging ya percakapannya. Exactly. We have covered about meeting your husband and then your marriage and then you have 2 kids. Aku sekarang mau bicara soal your husband sempat stand up for you nih, ya kan, di social media. Ya. Karena kamu pun di usia segini masih dapat cibiran ya. cibiran. Aduh, guys, come on, grow up, please. Nah, how do you feel about that? That's one. And secondly, apa yang membuat suami Sawitri sampai mau speak up dan Okay. perlu speak up? Karena beberapa perempuan ada juga yang tersinggung. Kenapa lu harus stand up for me? Lu pikir I cannot handle it myself? Oke. Ya, Alright. bagaimana tuh? Jadi aku cerita dulu nih. Suami aku setiap aku buat konten dia selalu cek. Han, gimana? How are you? Ada hate comment nggak? Remember, ini just social media. Remember, your purpose is educating people, tell your story, be authentic, bla 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 bla. And all about positive. Jadi aku bisa fokus. Aku ngomongin suatu yang positif dan no drama gitu kan. But there is a moment, aku udah tandai nih ibu ini satu ini gitu. Karena memang profilnya sangat autentik banget. Jadi aku inget nih. Aku kan share di konten itu hanya tentang bullying. Jadi orang tuh mulai nanya, Kak, kemarin aku ngeliat video interview kakak di insert. Katanya udah nikah ya, beneran nggak? Beneran gitu kan. Akhirnya aku izin sama suami aku. Han, gimana? Ayo buat konten. Aku mau bilang, ini loh suami aku. Orang mau lihat kamu siapa gitu. Profilnya aja, nggak usah profesinya segala macam. Padahal Gap, itu udah ada foto nikah aku di bawah. Tapi kan orang nggak bakal scroll ke depan. bawah. Oke, aku buat konten. Setelah aku buat konten, ibu inilah muncul gitu. Sebenarnya ibu ini udah ngomen-ngomen hate ibu ini aja ya. Yeah. Just want to let you know, followers aku semuanya 99% is positive people. Cuma ada beberapa, tapi mereka nggak ngomong tentang bullying. Dia memang ngejudge aku dari tentang pernikahan aku dengan bule aja. Nah, long short story, ibu ini komen nih, aku Sawitri nikah sama bule, paling cuma mau merubah keturunan.
gitu. Pas bertepatan suami aku tanya, ada nggak hate comment? Aku bilang dong, Han, ini ada ibu bilang, aku nikah kamu untuk merubah keturunan. Nah, kalau gitu, terus suami aku ngakak dong, dia nggak marah. Hey, tell her, dia bilang gitu. Aku yang mau merubah keturunan, bukan kamu. Aku yang menikahin kamu karena aku yang pengen merubah keturunan. Gitu loh, Gap, ceritanya. Jadinya aku berpikir, Han, you buat konten. Oke, let's go, let's make content. Tapi dia tekenin sama aku, kayak nge-highlight, ini message yang aku mau kasih ke ibu ini sama yang lain-lain. Bukan kita orang Indonesia yang selalu mau merubah keturunan, nikah sama orang luar atau bisa dikatakan bule. Tapi bule juga yang ingin nikahin kita agar mereka merubah keturunan seperti kita gitu. Ini mata gue udah berkaca-kaca loh, guys. Berkaca-kaca. Beneran deh, aku terharu karena gak banyak orang berpikir seperti itu. Dan Iya. maksudnya these days juga, ini bukan menjelekkan, bukan menghina laki-laki ya. Cuma Iya. memang tidak banyak juga laki-laki, mungkin at least yang di sekeliling aku, support akan profesi di entertainment. Kadang itu nggak bakal kelihatan di layar sih. Gap, kebanyakan mereka di luar, di dalam untuk support kita. Jangankan cuma laki-laki, maksudnya in general lah. Ya, Maksudnya that's kan the positive thing here is your husband is foreigner, orang luar. Ya. Banyaknya di Indonesia kan sebenarnya yang mikir baliknya dan Betul. terlalu sibuk mikirin apa kata orang. Betul. I'm so happy for you. You met someone who have your back, who make you Exactly. stronger, and who supports your end goal and your purpose. Dia ingetin kamu terus, kamu di sini untuk mengedukasi orang. That's the power about me yang aku discover sekarang. Karena aku fokus sama diri aku sendiri. Aku tahu aku mau kemana, aku mau ngapain. Terus dengan ketemu suami aku udah tahu ini orang pasti bakal jadi suami aku. Dari mana kamu taunya itu? Karena suami aku ini sebenarnya, aku nanya balik deh. Oke. Kalau orang pacaran itu seminggu, 2 minggu udah termasuk pacaran nggak, Gap? Chatting doang tuh udah masuk orang pacaran Enggak nggak? lah. Tapi kita udah bilang saya I love you-an gitu. Pacaran nggak? Enggak kan? Enggak. Berarti suami aku adalah pacar aku yang pertama. Oh. Maksudnya Iwan Pak Terus aku tuh enggak menjelajahi dunia perromantikan loh. Aku tuh fokus just for myself karena aku pingin achieve something. Tiba-tiba ketemu suami aku yang sekarang, pacar aku dulu, performa aku tuh naik terus, Gap. Nggak pernah ke bawah. And you can feel it, really. he brings you up. Exactly. Aku lebih banyak baca buku. Ya kan? Kantong menebal. Kenapa? Karena aku fokus kerja. Dia memberikan celah aku untuk tetap fokus kerja. Udah pacaran loh, tetap fokus kerja. Dibantu malah. Oh, ini kayaknya dokumen ini salahan. Kamu bakal ini ya diganti ini. Lebih bagus, kerjaan aku lebih bagus. Ya kantong makin menebal gitu kan. Jadi everything up, bukan hanya financially gitu. Otak aku, mental aku, semua naik. So I know this is the right person. And he feel the same way as like me. Ini aku belajar banyak loh guys. Karena kan kakak Sawitri udah lebih tua ya udah daripada aku. Aku 24 tahun. Sawitri mau kasih tahu umurnya nggak? Boleh dong. Aku 29 tahun ini. 29 Tahun depan 30. So, I have so much to learn from you too. Karena aku juga, I haven't been single for 5 years. And then this 1.5 years is the first time I've been single in a long time. And I've been enjoying myself. I've been doing so much That's more, nice. Yeah. achieving so much more. But also, I don't want to only be able to do that when I'm alone. Aku harus juga bisa menjadi orang ketika aku punya pasangan kan. Exactly. Jadi ini sangat insight yang bagus banget. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk teman-teman. Nyari pasangan tuh seperti apa sih? Banyak loh yang mau gandeng untuk kamu menjadi lebih baik. Karena aku menjadi sekarang ini bukan hanya jeripayah aku, Gap. Karena bukan hanya jeripayah aku. Tapi 50% from my husband. Karena partner yang benar bakal... Kamu bisa ngeliat aku sekarang... Gak bisa dibohongin, penampilan, omongan, aura kamu gak bakal bisa bohong gitu. Kalau kamu punya partner yang benar, kalau kamu udah nikah atau punya pacar ya, atau udah tunangan gitu, kelihatan teman-teman sekitar kamu, keluarga kamu yang ngelihat kamu almost every day will know you gitu. Oh, kamu sama orang yang tepat, kamu sama orang yang salah gitu. And I feel that way dengan suami aku. Aku berada dengan orang yang tepat dan performa aku selalu naik. Jadi aku don't want to lose the opportunity. When he say, you know, Ask can you, you. ask you, langsung aku say yes gitu. When he asked, will you marry me? Iya, aku excited. Aku berbelit-belit. Ya, berbelit-belit. Ikut kan. Gitu. Oke, so when did you get excitednya. married? Berapa lama pacaran? Abis itu nikah? 6 bulan pacaran. 6 bulan pacaran. Iya. Terus nikah ke tahun Bayangin kapan? deh, aku yang gak berpikiran tentang romance life too much gitu. Tahu-tahu ketemu orang, terus nikah toh. Aku udah back, I'm knowing myself, aku can feel it, aku bisa merasakan, oh
he's the right person gitu. Nikah tahun kapan? 2019 akhir. Okay, Sawitri, thank you for inspiring me on that. Now I want to ask you, what is your expectation? Ekspektasi Sawitri apa sih ke depannya dengan platform yang Sawitri sudah ada? Maksudnya di dalam kerjaan pun Sawitri sudah achieve. Mau achieve apa lagi sih? Maksudnya gitu loh, udah Vogue, Balenciaga, Gucci, apapun itu. Kedepannya ini mau apa? Acting kah? Maksudnya bukan cuma itu doang. Mungkin a bigger goal, like you want to make, I don't know, like organization maybe. Or you just want to continue what you do in social media. Yeah, I think I will take that way. Aku bakalan fokus aja dulu, enjoy apa yang aku udah punya, tingkatin terus. Karena nge-build posisi aku seperti ini, terus memaintain-nya itu butuh a lot of energy. Yang kamu tahu aku, it's not just me gitu. Aku ada anak lagi, aku ibu, aku adalah seorang istri. Jadi fokus aku sebenarnya terpecah belah nih. Tapi gimana caranya aku tetap bisa fokus dengan apa kerjaan yang aku suka, yang aku udah pilih. Jadi so far aku mau kayak fokusin apa yang aku punya. Lebih aktif lagi dengan misi-misi visi yang aku bangun sekarang ini gitu. Maybe one day kalau ada kesempatan aku pengen belajar acting. I don't know, tapi udah tersirat di pikiran dan hati aku. Maybe one day gitu. But so far I'm good. Aku bakal fokusin apa yang aku punya sekarang. Okay, gitu. Good. Actually, ini memang sorry udah jalan panjang, tapi I want to ask one important question sih sebenarnya. Can women have it all? I read that book in college. Kamu perempuan bekerja, you achieve so much. Tadi yang kamu bilang kamu punya suami dan 2 anak. Bisa nggak sih you have it all sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memanage waktu? Kamu tetap punya satu goal nih, menjadi career woman, yang punya suatu goal yang kamu harus achieve, tapi kamu juga punya 3 babies, including your husband is your baby, right? Untuk mikirin itu juga gitu. Sebenarnya balik lagi ke tujuan aku apa? Dan mau nggak mau, kalau aku memilih untuk menjadi wanita karir dan juga memilih menjadi seorang ibu dan memilih juga sebagai seorang istri, mau nggak mau waktu itu harus dipecah belah dan aku harus tetap memikirkan gimana nih agar berjalan seimbang dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. It takes time. Kamu harus training diri kamu sendiri. Dan kamu harus balik lagi, harus manajemen waktunya harus bagus. Jadi aku baru bangun pagi itu ya, Gap, udah ada schedule. Sampai aku tidur pun udah ada schedule. Iya, aku juga begitu sih, orang yang gak suka kalau nggak ada schedule gitu. Exactly, kita bakal kemana-mana segala macam. Mungkin setelah aku balik ke Indonesia, waktu aku agak sedikit renggang ya, dalam artian aku nggak bangun lagi di jam 5.30 karena di Eropa tuh aku bangun jam 5.30. 5.30 sampai 6.30 it's my time, udah leha-leha. Pokoknya 6.30 udah nggak boleh nggak bangun harus. Karena apa? Aku harus mandi, aku harus make upan gitu kan. Aku kadang workout in the morning, kadang aku lari juga, Gap. Terus anak aku kan bangun. Aku harus urus anak, ganti baju mereka, mandi mereka, breakfast, ke sekolah lagi, kita kan harus fresh gitu kan. Itu tuh harus udah ada terschedule semua. Terus anak kamu tidur jam berapa? Aku selalu tidur jam 8.30, max 9. Karena waktu tidur sangat penting buat aku. Kalau gitu aku udah jadi kayak orang gila, zombie next day-nya. Kita semakin tua, kita harus tidur yang banyak. Karena body itu kita kan semakin rentan ya. Kalau tidur banyak, energi bakal balik lagi. Jadi aku bisa beraktivitas. Oke, Sawitri, mungkin terakhir, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk orang-orang Indonesia, mungkin yang feel different, yang merasa berbeda, ataupun buat orang-orang yang membuli orang lain. Bully itu bukan cuma di sekolah ya, sampai kita besar pun ada orang yang suka mencibir, mulutnya nggak bagus, energinya tidak bagus, gitu. Jadi boleh, Sawitri, silahkan. So guys, ingat, kita nggak bisa ngontrol apa perkataan orang lain tentang kita. Karena kita nggak bisa ngontrol perasaan mereka ke kita, terus apa yang harus kita lakukan ke mereka, kita nggak bisa kontrol itu. So just focus with yourself, knowing yourself, karena so far, that is my biggest gift in this world, that knowing myself, so I can move forward and focus in the good thing. Itu aja. Thank you. Thank you. Kecerdasan pertama yang kita bisa belajar dari podcast hari ini adalah ketika kita menjadi korban bully atau dihina orang lain atau direndahkan oleh orang lain, kita selalu ada pilihan. Pilihan untuk mau bersendu-sendu terus di dalam kesedihan, kemarahan, dan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, atau
we shut the lion's mouth, dan kita mengalokasikan pain dan sakit itu menjadi hal yang baik. Energi yang buruk dirubah menjadi energi yang lebih baik. Hidup adalah pilihan. Mau pilih hal yang menguntungkan kita atau yang merugikan kita. Kecerdasan kedua, kadang kita harus belajar bersabar. Terkadang hal yang tertunda bukanlah untuk keburukan diri sendiri. Rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Sometimes it's a blessing in disguise. And whatever is yours will be yours. Kecerdasan yang ketiga, seperti progressive mindset, lelaki yang benar atau perempuan yang benar menjadi pasangan yang benar akan selalu membuat each other mempunyai progressive life. Jadi, lagi-lagi, itu suatu pilihan. Do not let anyone dim your light. Guys, if you wanna know more about Sawitri's content, bisa follow Sawitri di @IamSawitri. I am Sawitri. If you wanna follow me, boleh juga @Gaby_Hartanto. Jangan lupa, we don't actually usually do this, but subscribe if you can, karena ini adalah platform edukasi yayasan di mana keuntungan kami kita salurkan lagi untuk orang-orang yang perlukan. Jadi, yay! Thank you so much for being here. Thank you so much for having me. I'm Makasih so ya. happy. Thank you. Thank you. Bye! Indonesia, ayo